Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Muhaimin dari kelas X4A, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan suatu pembelajaran dengan judul atau tema layanan konsultasi. Ya, apa sih layanan konsultasi? Layanan konsultasi yaitu suatu layanan yang diberikan kepada konsulti untuk memahami, menerima wawasan yang akan diperoleh dalam menangani masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Layanan konsultasi tersebut memiliki tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu agar konsulti dengan mampu menyelesaikan permasalahan di dalam pihak ketiga dengan kemampuannya sendiri. Untuk tujuan khususnya yaitu proses konsultasi tersebut untuk mendapatkan pemahaman proses pemberian bantuan kepada pihak ketiga agar suatu permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Untuk komponen atau ada apa aja sih dalam layanan konsultasi tersebut, harus ada siapa aja gitu. Harus ada 3. Yang pertama harus ada konselornya, itu seorang ahli yang memiliki kewenangan untuk melakukan konseling, ya, ada konselor. Yang kedua ada konsulti. Konsulti itu suatu individu yang nantinya akan menerima bantuan kepada konselor untuk meminta solusi dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah dari pihak ketiga. Nah, untuk pihak ketiga sendiri yaitu suatu individu yang memiliki masalah yang meminta bantuan kepada konsulti tadi, ya. Jadi 3 komponen ini ya sangat bersangkutan. Karena apa? Ketika pihak ketiga memiliki masalah, nanti dia akan melaporkan kepada konsulti untuk menangani masalahnya seperti apa sih gitu. Nanti konsulti meminta bantuan kepada konselor untuk lebih mengarahkan, oh caranya gini loh, biar nanti tidak ada kesalahan dan lancar sebagainya. Untuk keterkaitan antara konsulti dan pihak ketiga, contohnya seperti apa? Siapa sih konsultinya, siapa sih pihak ketiganya, Contohnya untuk misalnya di bidang sekolah atau di lingkungan sekolah, konsultinya yaitu guru, sementara pihak ketiganya itu siswa. Di mana nanti siswa itu misalnya memiliki masalah tentang pembelajarannya, tentang kegiatan-kegiatan eskul dan sebagainya. Nanti pihak ketiga tersebut, siswa tersebut meminta arahan kepada guru, namun nanti takutnya ada terjadi kesalahan, jadi guru tersebut bisa meminta bantuan lagi kepada konselor untuk bagaimana sih cara menanggapinya lain sebagainya seperti itu. Untuk misalnya di rumah ada orang tua dengan anaknya, sama saja seperti itu. Jika ada permasalahan dari anak melaporkan ke orang tua, nanti orang tua melaporkan lagi ke konselor bagaimana sih cara menyelesaikannya lain sebagainya. Terus ada guru, siswa, kepala sekolah. Misalnya guru juga kan sama, bisa memiliki masalah dan sebagainya. Guru sebagai pihak ketiga yang memiliki masalah melaporkan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah mempertimbangkan dan sebagainya, minta bantuan kepada konselor. Terus adik dan kakak bisa di pihak keluar juga. Nah, nanti kakaknya bisa melaporkan ke konselor bagaimana cara lain sebagainya, ya. Karyawan dengan leadershipnya ataupun lain sebagainya, masih banyak contohnya. Jadi pihak ketiga itu yang memiliki masalah, konsulti itu yang membantu, atau bisa disebut juga dengan misalnya contohnya teman, ada teman yang memiliki masalah, teman tersebut curhat kepada kita, ya itu bisa disebut juga, ya, pihak ketiga. Nanti teman yang memiliki masalahnya, kita sebagai yang mendengarkan curhatnya itu sebagai konsultinya, nanti kita minta bantuan lagi untuk ke konselor. Itu komponen-komponen yang harus ada di layanan konsultasi. Asas apa aja sih kita selaku konselor untuk melakukan layanan konsultasi ini? Yang pertama tetap asas kerahasiaan harus dipegang oleh seorang konselor. Karena apa? Takutnya nanti ketika suatu permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga yang diceritakan kepada konsulti, ketika kita tidak memiliki asas rahasia akan bocor, nanti permasalahannya akan panjang dan akan lebar, bukan menerima jalan keluar, akan menambah permasalahan. Yang kedua ada kesukarelaan, ya. Contohnya seperti apa? Seorang konsultinya yang menangani permasalahan pihak ketiganya itu datang sendiri ke kita, jangan kita memaksa, ayo cerita, nggak kayak gitu, ya. Jadi bagaimana caranya, asas kesukarelaan seperti itu. Kita juga harus ikhlas bagaimanapun masalahnya dan sebagainya. Jadi kita harus ikhlas menerima seorang konsulti yang emang ingin
memiliki layanan konsultasi kepada kita agar kita nantinya memberikan solusi, oh caranya gini, jalannya gini, dan sebagainya. Terus yang ketiga atau yang terakhir yang saya ketahui itu ada keputusan, asas keputusan. Jadi keputusannya itu nanti kita selaku konselor tidak usah mengambil keputusan apapun, kita hanya memberi pengarahan dan sebagainya. Biarkan konsulti yang memberikan keputusan jalan keluar untuk masalah dari orang pihak ketiga, seperti itu. Kita selaku konselor hanya bisa mengarahkan, caranya begini-begini loh, bagaimana caranya permasalahannya bisa keluar, tapi jangan memutuskan, jangan harus begini harus begini, tidak. Kita selaku konselor harus menerima keputusan apapun yang diambil oleh konsulti. Selanjutnya itu ada kemandirian. Kemandirian seperti apa sih? Yang pertama, kita harus bisa memahami dan menerima diri sendiri, itu pasti ya. Karena apa? Ketika kita bisa menerima diri sendiri, insya Allah semuanya juga akan baik-baik saja. Kita akan menerima keikhlasan dan sebagainya. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan sekitar secara objektif. Jadi jangan pernah kalau ada permasalahan jangan ini teman saya, tidak seperti itu ya. Harus seperti apa? Harus objektif. Apa yang kita lihat harus kita penilaian dengan benar, tidak ada memilih dan sebagainya. Selanjutnya, ambil keputusan secara positif dan tepat ya. Jadi jangan sembarangan ngambil ini keputusan. Jadi pelan-pelan perhatikan permasalahannya apa. Jika sudah mengetahui permasalahannya, maka kita langsung saja mengambil keputusan dengan mempertimbangkan ini, lain dan sebagainya. Yang selanjutnya itu mewujudkan diri sendiri ya. Jadi untuk kemandirian ini, untuk asas kemandirian ini kita harus mewujudkan diri sendiri. Jangan mengikuti orang lain dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita sudah percaya dengan diri kita, insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh pihak ketiga yang dilatari oleh konsulti. Asas-asas yang lain ada lagi nggak? Ada. Kita punya asas-asas yang lain. Yang pertama ada asas kegiatan, seperti asas konseling lainnya ada kegiatan, kekinian, kedinamisan, ada keterpanduan, normatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Karena apa? Contohnya kita ambil tuturi handayani. Ketika kita di belakang memberi dorongan, ketika di tengah kita bersama-sama dan sebagainya. Kenapa harus seperti itu ya? Karena kita hanya sebagai konselor memberikan dan sebagainya, memberikan solusi, memberikan penanganan. Kita jangan sampai bisa egois dan sebagainya. Terus kita juga harus memiliki asas kekinian. Karena apa? Kita harus mengikuti zaman. Jangan sampai harus gini seperti zaman orang dulu. Boleh menggunakan zaman orang dulu, tapi harus menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu, biar nantinya lebih enak lagi. Ternyata dunia ini sudah begini loh, kita harus menanganinya seperti itu.